Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Wah, alhamdulillah ya kalau sehat. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktikum saya yang berjudul klasifikasi tumbuhan. Mohon disimak ya teman-teman. Praktikum materi pembelajaran IPA di SD, klasifikasi tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Alifa Rohmana dari kelas 4A dengan NIM 19000005006. Di sini saya melaksanakan pengamatan hasil praktikum saya pada tanggal 21 Maret 2021 hingga Kamis 26 Maret 2021. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu subtopik. Subtopik berikut ada morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, dan taksonomi tumbuhan. Ada juga kemampuan dasar, yaitu 1. Mengumpulkan ciri-ciri morfologi dan anatomi dari tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi yang tampak. Yang ketiga, ada mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan praktikum. 1. Mengumpulkan ciri-ciri morfologi tumbuhan. 2. Mengumpulkan ciri-ciri anatomi tumbuhan. 3. Mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri morfologi yang tampak. Yang keempat, ada mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri anatomi yang tampak. Yang kelima, mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama ada morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang bentuk-bentuk organ tubuh tumbuhan serta fungsinya. Secara umum, tubuh tumbuhan terbagi atas 3 bagian tumbuhan, yaitu ada akar, batang, dan daun. Dari ketiga bagian tersebut merupakan bagian utama yang termodifikasi menjadi organ-organ sekunder sesuai fungsinya. Organ-organ sekunder tersebut dapat berupa ada bunga, buah, biji, duri, dan umbi. Selanjutnya, ada anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang organ-organ bagian tubuh tumbuhan, sehingga dalam pengamatan diperlukan membuka organ tubuh tumbuhan. Setiap tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan biasanya memiliki perbedaan tempat dari organ-organ tumbuhan tersebut, sehingga keadaan seperti ini dapat dijadikan salah satu faktor pembeda dalam kegiatan identifikasi tumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga ada taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan adalah sebuah ilmu yang mengkhususkan diri dalam kegiatan identifikasi tumbuhan serta penempatan dan pemberian nama-nama bagi tumbuh-tumbuhan baru. Kegiatan ini sangat dipengaruhi dari keadaan morfologi dan anatomi dari tumbuhan yang dimaksud. Karena klasifikasi tumbuhan adalah proses penempatan tumbuhan ke dalam tingkatannya, masing-masing berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak, baik dari sisi morfologi ataupun dari sisi segi anatominya. Dalam taksonomi tumbuhan, kita akan mengenal 7 tingkatan taksonomi yang agak sedikit berbeda dengan klasifikasi hewan. Ketujuh tingkatan takson tumbuhan tersebut antara lain
ada kingdom atau kerajaan, divisio, ada kelas, ordo, family, genus, dan species. Dalam penulisan nama ilmiah, beberapa aturan pokok yang wajib kita ketahui. 1. Penggunaan bahasa Latin, penggunaan penamaan dengan 2 suku kata, seperti Pisidium guajava, itu tulisannya miring ya teman-teman. Jadi kalau nulis itu ada harus miring atau bawahnya itu dikasih tanda strip. Yang ketiga, menggunakan 3 suku kata. Kata kedua dipisah dengan tanda baca garis datar seperti Hibiscus rosa sinensis. Yang keempat, tadi udah disebutin itu, misalnya ada yang dimiringin sama di garis bawah. Yang kelima, pada umumnya penemuan membutuhkan inisial pada akhir dari nama ilmiah, seperti Orza Zativa L. L yang dimaksud di sini adalah Linnaeus sebagai penghormatan kepada beliau. Huruf pertama dari nama atau huruf pertama dari genus adalah huruf besar, sedangkan lainnya adalah huruf kecil seperti Diamas. Dalam pemberian nama tersebut diperlukan panduan untuk pemberian nama dan peletakan keadaan klasifikasinya. Panduan disebut adalah buku taksonomi. Jika kita mencontohkan sebuah tanaman padi yang akan kita taksonomi, maka terlihat seperti berikut. Ada regnum, divisio, kelasnya apa, bangsanya apa, famili apa, genus, dan spesies. Nah, kita masuk di klasifikasi tentang pengamatan, yaitu alat dan bahan. Di sini saya menggunakan ada kertas 4A, ada pensil, penghapus, mistar, buku tentang taksonomi, dan pisau. Bahan yang saya amati yaitu 1 buah tumbuhan padi lengkap, akar, batang, dan daunnya saja. Yang kedua, ada 1 buah contoh batang dan daun dari tumbuhan jambu. Yang ketiga, ada 1 buah contoh daun dari bunga. Yang keempat, ada 1 buah contoh biji dari daun dari tanaman melinjo. Ini saya memilih bunga sepatu. Prosedur kerja dalam kegiatan praktikum saya seperti ini ya teman-teman. Lanjut saja ya di hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan saya pada tanaman padi, bagian morfologinya, pertama saya akan tanaman padi pada bagian akar. Bagian morfologinya yaitu ada akar adventif, bagian ini ya teman-teman. Akar seminal itu bagian yang sini. Radikula itu bagian yang sini, ini tuh biasanya ada seperti bentuk biji. Dan yang panjang ini biasanya di tengah itu disebut akar seminal utama. Untuk bagian anatomi dari akar tanaman padi itu bisa dilihat seperti ini. Parenchyma dapat terbentuk melalui 2 proses secara isogeneus atau schizogeneus. Itu melalui sel yang melisis, sedangkan parenchyma terbentuk dengan cara pemisahan sel selama pembagian jaringan. Parenchyma berfungsi untuk meningkatkan aerasi pada jaringan akar yang terendam. Jadi kalau kita harus menentukan anatomi dari tumbuhan itu, kita bisa menggunakan mikroskop, yaitu alat
untuk melihat melihat tubuh dari tumbuhan yang secara lalu diperbesar oleh mikroskop itu. 2. Ada batang padi. Morfologinya itu ada leaf set, knot, internode, nodairos. Anatominya, maaf teman-teman, yang anatominya itu ada seperti gambarannya seperti ini kalau diperbesar menggunakan mikroskop. Saya jelasin aja. Jadi padi termasuk ke dalam familia Graminae yang memiliki batang dengan susunan ruas-ruas. Batang padi berbentuk bulat, berongga, dan beruas. Antar ruas pada batang padi dipisahkan oleh buku. Panjangnya tiap-tiap ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang dan ruas kedua, ketiga, dan seterusnya lebih panjang daripada ruas yang didahulunya. Pada buku bagian bawah ruas terdapat daun pelepah yang membalut ruas sampai buku bagian atas. Pada buku bagian ujung dari daun pelepah memperlihatkan percabangan di mana cabang yang terpendek menjadi ligula atau lidah daun, dan bagian yang terpanjang dan terbesar menjadi daun kelopak yang memiliki bagian auricle pada sebelah kiri dan kanan. Daun kelopak yang terpanjang dan membalut ruas yang paling atas dari batang disebut daun bendera. Yang ketiga ada daun dari padi. Morfologinya itu ada helai daun bagian sini, sisik daun yang bagian sini, leher daun itu bagian yang luar, yang paling pinggir, ada pelepah daun, ada telinga daun, dan ada helai daun. Untuk anatominya, pada daun padi itu bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Jadi pada pengamatan yang telah dilakukan, daun padi Orthus sativa L terlihat adanya bagian-bagian penyusunan daun seperti epidermis dan derivat epidermis yang berupa trikoma jaringan yang menyangkut yang terdiri dari film dan floem serta sel kipas. Lanjut ya teman-teman. Jadi pada saat penguapan sel kipas akan mengempis dan menyebabkan daun menggulung. Untuk mengurangi penguapan epidermis terletak pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jadi kalau dilihat seperti itu ya teman-teman. Ukurannya pun sangat beragam teman-teman. Pada daun padi terdapat sel-sel yang mengelilingi berkas pengangkut terdiri dari sel parenkim yang berdiri tipis, sel ludang berkas pengangkut pada daun padi berlapis satu. Sel-sel seludang ini mengandung kloroplas yang lebih kecil dari kloroplas dalam sel-sel mesofil. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut saja di tanaman tumbuhan. Nama tanamannya yaitu tumbuhan jambu. Yang pertama ada batang. Bagian morfologinya seperti apa ya? Ayo kita lihat yuk, kita bahas yuk. Jadi ini bentuk dari batang tanaman jambu. Tanaman jambu biji memiliki batang muda berbentuk segi empat, sedangkan batang tua berkayu keras berbentuk giling dengan warna coklat. Permukaan batang licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Bila kulitnya dikelupas, akan terlihat bagian dalam batang yang berwarna hijau. Untuk bagian anatominya dari batang tanaman jambu itu seperti ini.
ada rambut batang, ada epidermis, ada korteks, ada klim dan faun. Seperti ini teman-teman. Dalam interaksi air selapu kayu yang utama membentuk lebih sedikit silinder lengkap. Dari floem internal juga membentuk suatu lapisan yang berlanjut. Floem internal kebanyakan di dalam tumbuhan, jarang suatu kambium muncul di dalamnya. Jadi itu tuh killer, itu terdapat killer dan primer, dan jumlahnya itu sangat kecil. Dan itu tuh berada di bagian yang sangat dalam dari kambium yang muncul. Selanjutnya ada daun. Daun itu ada lumina, daun dari jambu itu ada lumina, etiolus, nervus lateralistis, forsta. Dan untuk anatominya itu ada epidermis atas, mesofil, dan epidermis bawah. Epidermis atas terdiri dari satu lapis sel pipih rentang sel berbentuk poligonal. Jadi bagian sini ya teman-teman. Ini contoh dari anatomi daun tumbuhan jambu. Bisa dilihat seperti ini teman-teman. Lanjut ya. Sekarang kita memasuki tanaman bunga sepatu. Saya memilih bunga sepatu karena tanaman tersebut mudah dilihat anatominya, mudah dicari, warnanya juga sangat bagus, dan bentuknya aja sangat lucu. Jadi saya memilih bunga sepatu. Ini saya ambil bunganya saja. Di bagian morfologinya itu ada serbuk sari, kelapa putih, tangkai benang sari, leher putih, induk telur, bakal biji, kelopak bunga, dan daun atau mahkota. Ini bagian luarnya dari morfologi bunga sepatu. Kalau yang sebelah kanan saya, ini ada anatomi dari bunga sepatu. Jadi ini luarnya, ini dalamnya setelah menggunakan mikroskop alat besar itu loh. Bentuknya terompet, ketika daun, kelopak bentuk lonceng, berbagi 5 hijau, kekuningan mahkota terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota. Jadi ini tuh dari 25 mahkota itu yang ini teman-teman. Yang di sini tuh jumlahnya ada 25. Kemudian ada tanaman melinjo. Kita mulai dari biji melinjo. Bagian morfologinya itu ada kulit luar biji melinjo. Ini tuh kalau yang kuning itu belum matang, belum siap untuk dimasak. Kalau yang sudah merah itu biasanya sangat lunak dan sudah bisa untuk dimasak. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diselubungi oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau muda jika belum matang dan warna merah pekat apabila sudah matang. Jadi ini itu dalamnya keras, tapi kulitnya itu sangat lunak. Ini anatomi dari biji melinjo.
bakal biji ovule dalam tanaman melinjo terdapat 3 lapisan luar, tas integumen luar. Yang bagian sini ya teman-teman. Merupakan lapisan bagian tengah. Jadi sini loh teman-teman, maaf yang ini. Jadi yang ini yang ditunjuk ini. Daerah sini. Ovolum telanjang dihasilkan pada megas profil yang biasanya tersusun spiral pada aksis sentral. Ovulum terdiri dari massa sel yang parenkimatis. Terdiri dari 3 lapisan yaitu sarkotesta, skerotesta, sarketesta dalam. Selanjutnya ini ada daun dari biji melinjo. Ini morfologinya ini tuh dinamakan pangkal daun basis foli. Yang ini tuh bagian seluruhnya ini namanya daun melinjo. Yang bagian tengah itu ada ujung daun, ada ibu tulang membujur di tengah. Jadi yang paling tengah itu yang paling ada agak keras itu ibu tulang membujur di tengah. Yang paling ujung daun atau apek tali. Yang ini ada garis-garis bercabang-cabang ini namanya tulang cabang. Dan untuk yang di samping ini itu hasil pengamatan anatomi daun melinjo. Ada epidermis berdinding tebal berkutila, cryptopor, epidermis bersklerit. Terdapat jaringan transfui yang terdiri atas sklerit dan sel-sel parenkein, di mana endodermis mengelilingi jaringan transfusi. Untuk bagian daun ini saya mohon maaf belum terlalu paham sih bagian mana-mananya, jadi saya bahas seperti ini saja. Mungkin teman-teman bisa lihat di buku taksonomi atau cari di internet atau bahkan bisa langsung praktek ya. Lanjut. Kalau ciri-ciri dari tumbuhan itu, daun melinjo itu ada tangkai daun, ujung daun, letak daun, pangkal daun, bagian yang terlebar pada tengah-tengah helai daun, susunan tulang daun, tepi daun, tulang daun, dan daging daun. Warnanya itu biasanya hijaunya tuh hijau pekat, tapi biasanya daun itu kalau yang masih muda bisa untuk dimakan. Itu hasil pengamatan saya untuk tumbuh-tumbuhan padi, bunga sepatu, tumbuhan jambu biji, dan tumbuhan melinjo. Mohon maaf kepada teman-teman apabila saya menjelaskannya terlalu cepat dan teman-teman bisa lebih detail untuk melihat langsung atau praktik seperti saya ini. Jadi lebih tahu. Untuk analisis dan pembahasan, jadi analisisnya dan pembahasan pada praktikum saya ini, keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi organik, baik bentuk penampilan, jumlah maupun sifat, yang dapat ditemukan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, memiliki klasifikasi yang berbeda, memiliki kelompokan yang sangat
berbeda, morfologi berbeda, dan keseluruhan variasi organik pun sangat berbeda. Hal ini sesuai dengan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup atau tumbuhan. Dalam percobaan kali ini atau praktikum saya kali ini, dilakukan penggolongan atau klasifikasi dari tumbuhan. Tumbuhan yang akan digunakan atau yang akan diamati adalah Gymnospermae, Spidium guajava. Itu tuh nama taksonomi dari tumbuh-tumbuhan seperti padi, jambu biji, bunga sakura, dan melinjo. Padi itu batangnya itu sangat lunak. Terus daunnya pun sangat panjang, beda dengan yang lain. Akarnya pun akar serabut. Dan dia termasuk spesies rumput Orchia sativa, berasal dari Asia. Kemudian kalau tanaman jambu itu, jambu merupakan jenis tanaman buah yang mudah dicari dan tidak asing bagi banyak kalangan. Jadi tumbuhan jambu sendiri memiliki beberapa macam bentuknya, diana seperti jambu biji dan jambu air. Tumbuhan tersebut termasuk tumbuhan dikotil, merupakan tumbuhan berkeping atau berbiji dua. Iya ya, itu tuh kalau kita lihat di dalam buahnya si jambu itu ada biji yang sangat kecil-kecil dan biji yang sangat besar. Itu makanya itu dinamakan dikotil. Memiliki sepasang daun lembaga atau daun katiledon. Daun lembaga berbentuk lantaran tahap proses pembentukan biji pada tumbuhan. Bentuknya aja oval atau bulat, sedikit lancip dan warnanya beragam mulai dari hijau muda, hijau tua, merah tua, dan hijau bercampur kuning. Permukaannya pun memiliki tekstur yang sedikit mengkilap dan ada pula yang halus. Coba teman-teman kalau menemukan atau melihat tanaman dan ada buahnya itu coba dirasakan seperti apa. Jadi kita tahu, oh ini buahnya ini berbeda dengan ini. Jadi kita menambah ilmu. Jenis batangnya jambu biji pun berbeda dengan yang lain, yaitu berkayu keras, kuat, dan tidak mudah patah. Seperti itu. Panjangnya pun bisa 5 hingga 15 cm dengan lebar 3 sampai 6 cm. Banyak sekali ya, teman-teman. Tanaman bunga sepatu merupakan perdu hias yang terkenal dengan varietas-varietasnya yang berbunga tunggal dan rangkap dengan beraneka ragam warnanya. Tanaman bunga sepatu Hibiscus rosaceaensis L tumbuh tegak dengan banyak cabang, tingginya mencapai 1,4 meter. Jadi itu tuh kalau dia tumbuhan bunga sepatu itu kalau tumbuh itu bercabang, jadi sangat banyak, bukan satu tumbuhan. Coba bedain teman-teman kalau bunga anggrek sama bunga sepatu. Bunga sepatu itu mesti tumbuhnya banyak sekali. Kalau bunga anggrek itu pasti cuma satu. Dan tingginya pun sangat tinggi banget, 1-4 meter.
Bunga sepatu yaitu memiliki daun berbentuk bulat dengan ujung-ujung yang runting. Bunganya memiliki warna merah, tegak, pink, atau warna cerah. Dengan 5 buah daun kelopak dan beberapa mahkota bunga yang lembut dengan tangkai yang menjujur keluar mahkota. Seperti itu teman-teman. Jadi di bagian ujung tangkai putik terdapat kelopak sari yang penuh dengan serbuk sari dan siap bertebar untuk proses penyerbukan. Jadi di dalam bunga sepatu itu terdapat ada mahkota, kepala putih, benang sari, ada tangkai bunga, tangkai sari, dan tangkai putih. Itu pun di dalam bagian-bagian dari bunga sepatu itu ciri-cirinya tuh sangat berbeda. Bentuknya itu sangat berbeda, panjangnya juga sangat berbeda. Seperti tangkai putih berbentuk silinder, panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Hibiscus rosa sinensis termasuk dalam kelompok bunga sempurna atau bunga lengkap. Oh, jadi itu tuh dari banyak tersebut dinamakan bunga sempurna karena memenuhi syarat bunga lengkap, yang mana bunga sepatu ini terdiri atas lingkaran daun kelopak, lingkaran daun mahkota, benang sari, dan putih. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, kalau dijelasin kayak gini kurang jelas sepertinya. Mungkin kalau praktek langsung bisa tahu bagaimana ini yang mana, ini yang bagian mana, ini yang bagian mahkotanya, ini yang bagian putihnya, ini yang bagian benang sarinya. Jadi lain kali ya teman-teman, kita praktik bersama-sama. Adat. Kemudian kita masuk ke tanaman melinjo. Melinjo merupakan tanaman berbiji terbuka yang banyak dimanfaatkan biji dan daunnya. Melinjo dapat tumbuh subur pada iklim tropis. Tanaman ini dapat mencapai umur ratusan tahun. Wah, sangat lama sekali. Ya, teman-teman. Kita aja belum tahu umur sampai kapan. Tanaman melinjo pun umurnya sampai ratusan tahun. Wah, sangat lama sekali. Dengan hasil panen yang cukup melimpah, pohon melinjo bisa mencapai ketinggian 20 meter dan batang tumbuhan ini umumnya tegak lurus. Coba bayangin aja teman-teman, kalau teman-teman melihat pohon melinjo itu pasti tumbuhnya ke atas. Tanaman melinjo memiliki nama latin Ginetum ginemon L atau dalam bahasa Sunda sering disebut panggil. Melinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka yang berbentuk pohon berasal dari Asia tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama tangkil atau bago, melinjo. Ini tuh nama-nama dari melinjo, maksudnya nama-nama ciri khas daerah. Kalau misal Jawa itu namanya melinjo, di Sunda tangkil. Jadi kita bisa tahu ya nama-namanya tuh ternyata tumbuhan melinjo itu setiap daerah itu sangat berbeda. Tanaman melinjo merupakan tumbuhan perennial berbiji buka, berbentuk pohon dan berbuah dua. Biji melinjo tidak dibungkus oleh daging tetapi dibungkus oleh kulit luar. Jadi biji melinjo itu kan warnanya merah. Luarnya dan di dalamnya itu ada kulitnya lagi dan di dalamnya itu ada bagian dalam. Jadi ada dua bagian luar dari si biji melinjo itu. Tanaman melinjo
memiliki biji terbuka dengan lapisan luar yang keras dan memiliki selaput pelindung dengan tanda bunga yang berdaging. Biji tanaman melinjo berwarna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah pekat jika sudah matang atau tua. Biji melinjo itu sangat kecil, namun memiliki selaput pelindung dan tanda bunga yang berdaging. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pada pengamatan saya kali ini, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan pada praktikum minggu ini, kita meneliti tentang morfologi dan anatomi tumbuhan. Dan satu lagi ada taksonomi. Setiap tumbuhan memiliki klasifikasi berbeda. Spesies atau jenis adalah suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk pada suatu atau beberapa kelompok individu atau populasi yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya dan saling membagi gen. Dalam kesulitan dalam praktikum ini, ketika mengamati anatomi, masih banyak yang kesulitan dalam mengambil gambar, mempunyai alat mikroskop, kesulitan menentukan, dan lain-lain. Seperti ini tuh, apa sih, bagian namanya apa sih? Jadi, mahasiswa sekarang itu pada kesulitan. Satu, nggak punya mikroskop. Dua, kesulitan menentukan. Tiga, masih kurangnya pengetahuan tentang taksonomi, anatomi, dan morfologi dari klasifikasi tumbuhan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pada presentasi saya ini, apabila saya saat berpresentasi ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Ika Mariani, Magister Pendidikan, yang sudah menjadi dosen pengampu materi IPA SD. Dan tak lupa saya mengucapkan kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam melaksanakan praktikum klasifikasi tumbuhan ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Salam belajar dari Liva.